Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SDN 2 Wonorejo, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Segugus 6, yang saya hormati teman-teman atau Dewan Guru Segugus 6 Kecamatan Sambeng. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena syafaatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Karena berkat bimbingannya kita dapat membedakan mana barang yang hak dan mana barang yang batil, yakni dengan ajaran Adinul Islam. Saya di sini sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SDN 2 Wonorejo. Yang kedua yaitu sambutan sekaligus seminar pengimbasan materi modul 1/4 budaya positif. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SDN 2 Wonorejo. Kepada beliau yang bersangkutan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Segugus 6, kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru Segugus 6, kepada yang terhormat alhamdulillah pada hari ini khususon Bapak Sadik yang berkenan hadir yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi yang mulia ini. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga dapat menjalankan tugas dengan baik. Semoga amal yang Bapak Ibu berikan dan amalkan dicatat oleh Allah menjadi amalan yang makbulah. Allahumma amin. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi Allah, yaitu jalan Ad-Dinul Islam. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan bimbingan, arahan, petunjuk, insya Allah kita nantinya akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kami mengucapkan puji syukur alhamdulillah matur suwun sanget dumateng panjenengan semua yang berkenan hadir di SDN 2 Wonorejo Kecamatan Sambeng dalam rangka seminar pengimbasan materi modul 1.4 budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ini nantinya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diangan-angankan oleh Bapak Arfan, apa yang dikehendaki oleh Bapak Arfan ini dapat terselenggara dengan baik. Sebelum acara ini dilanjutkan, perkenankan kami menyampaikan satu tentang kegiatan kemarin yang digugus akhir semester 1, alhamdulillah dengan karya
dan pensi kemarin mendapat apresiasi dari Bapak Korwil, juga pengawas kecamatan Sambeng, dengan acungan jempol. Tepuk tangan untuk Gus. Itu bertanda bahwa pendidikan di Gugus 6 ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru ini satu-satunya ujung tombak di Gugus 6. Oleh karena itu, kami mengharap semuanya selalu berpartisipasi dalam segala kegiatan yang diadakan di Gugus 6. Yang kedua, saya juga meminta kepada Bapak Ibu guru semua, dengan rasa hormat saya meminta acara pada pagi hari ini yang diselenggarakan untuk membantu teman kita Bapak Arfan untuk diikuti dengan seksama, dengan baik sampai dengan selesai. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Yang ketiga, yaitu mohon dukungan kepada semua Bapak Ibu guru, kepada Bapak Arfan. Semoga apa nanti yang disampaikan ini saya mohon untuk didukung, untuk dibantu supaya tugas-tugas yang diberikan ini terselesaikan dengan baik. Yang akhir ini saya juga mohon maaf kepada Bapak Ibu semua, yang mana kegiatan pada pagi hari ini tidak bisa memberikan tempat yang bagus, tidak bisa memberikan penghormatan yang layak. Hanya seperti ini yang dapat kami berikan kepada Bapak Ibu semua. Untuk itu kami atas nama lembaga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada pantun, ku yakin rasanya enak masakan opor jika dibawa mama pergi ke kantor. Ku yakin Bapak Ibu yang ada di sini adalah seorang pelopor untuk bergerak bersama menjadi seorang inspirator. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan berkenan di hati. Mohon maaf atas segala khilaf. Akhirul kalam, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembahasan materi modul 1 T4 budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Arfan Arif Firmansyah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam hormat, salam kebajikan, dan salam sejahtera buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Wonerjo, Kecamatan Sambeng, Kabupaten Langgam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu guru sekaligus 6 Kecamatan Sambeng, Kabupaten Lamongan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala
karena atas rahmat, taufik, serta hidayahnya kita dapat berkumpul dalam agenda seminar pengibasan materi modul 1.4 budaya positif. Kedua kalinya tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena atas ajaran beliaulah kita dapat ditunjukkan mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah Bapak Kepala Sekolah tadi memberikan pantun yang cukup meriah, di sini saya juga ada pantun buat Bapak Ibu. Naik dokar pakai kopiah, ditarik rusa rodanya pecah. Apa kabar Bapak Ibu guru yang mulia? Semoga Selasa penuh berkah. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, lebih enaknya saya akan berdiri di depan, mohon izin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini agenda kita adalah terkait pengibasan materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Next. Nah, sebelum saya melanjutkan materinya, perlu kami perkenalkan saya di sini dalam pengibasan materi tak luput juga didukung oleh orang-orang hebat yang ada di SDN 2 Wonorejo Kecamatan Sambe. Ada mulai dari Pak Sudoyo, Pak Joko, kemudian ada Pak Hendro, ada juga Bapak Riko, ada Pak Darno, kemudian ada Bu Aziza, dan ada Bu Tati, dan juga ada Bu Linda. Terkait di dalam orang-orang tersebut juga tak luput orang yang selalu mendampingi saya di dalam pendidikan guru penggerak, yaitu Bapak Ki Hajar Priyantono selaku fasilitator saya, dan di samping kiri ada Bapak Juri selaku pengajar praktik saya. Iya, next. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait pada materi pengibasan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah atau suatu kebiasaan yang dilakukan secara sengaja dan terus-menerus dengan cara membuat kesepakatan kelas, dan dari kesepakatan tersebut dijadikan suatu keyakinan kelas yang berkelanjutan dan berpihak pada murid dengan memperhatikan nilai-nilai kebajikan positif di lingkungan sekitar. Next. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berubah menjadi manusia yang lebih bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, mandiri, inovatif, kemudian bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Next. Di dalam budaya positif juga terdapat 6 dimensi budaya positif. Di antaranya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Sedangkan yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next. Nah, di dalam 6 dimensi tersebut, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu tentang dunia disiplin? Kira-kira apa Bapak Ibu? Nah, jadi di dalam kata disiplin dalam budaya kita, makna kata daripada disiplin memaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain, mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Next. Nah, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Ki Hajar
Dewan Syara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Nah, jadi disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi disiplin dari dirinya sendiri melalui internal tanpa ada tekanan atau peraturan-peraturan yang lain. Next. Jadi seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Giajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi di sini tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Next. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Arti daripada motivasi di sini yaitu tujuannya dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Next. Kemudian hukuman, ada hukuman. Hukuman di sini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi di sini hukuman hanya akan membuat anak merasakan peraturan dengan terpaksa tanpa ada motivasi dalam dirinya. Next. Kemudian penghargaan. Di dalam penghargaan, Alif Kon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Jadi Bapak Ibu, di dalam penghargaan ini seperti yang Bapak Ibu lakukan di sekolahan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu memberikan suatu penghargaan. Ayo anak-anak, contoh semisal, ayo anak-anak, kalau bisa kamu akan saya beri hadiah tas, kamu akan saya beri hadiah ini. Nah, jadi motivasi anak tersebut akan terpecah ketika berpikir saya ingin meraih prestasi, tapi berpecah, tidak fokus lagi karena ingin mendapatkan hadiah. Begitu juga next, hukuman. Hukuman juga seperti itu. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, kalau kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kamu akan saya hukum keliling lapangan 10 kali, misalnya seperti itu. Jadi anak tersebut mengerjakan tugas Bapak Ibu bukan karena dari dirinya sendiri, tapi karena takut karena hukuman. Jadi di situ. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Kenapa kok di sini ada keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian apa nilai-nilainya. Jadi di dalam keyakinan kelas ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua,
keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi tidak bisa disamakan sekolahan pedesaan dengan sekolahan yang ada di perkotaan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau membuat kesepakatan kelas. Kemudian meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi setelah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas, Bapak Ibu meninjau kembali apakah keyakinan kelas tersebut sudah dijalankan apa belum. Next. Ini adalah contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas. Nah, jadi sebelum diadakan penerapan segitiga, ini membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang berkelanjutan berikut adalah contoh kesepakatan kelas. Nah, ini. Jadi ini adalah penerapan membuat keyakinan kelas. Sesuai kalian masing-masing. Ayo, baik hati, rapi, tidak boleh mengejek teman. Kalau sudah ini, kelas yang ingin, yang sangat diinginkan itu adalah kelas yang bersih dan rapi, ya. Terus ada waktu, terus tidak boleh kontak dengan ujian. Ya, betul. Jadi ini adalah kesepakatan kelas yang dijadikan
Bisa kan ujian apakah boleh dipakai? Ya, nah, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan lagi? Sudah jelas? Ya, kurang lebihnya sekian dari Bapak. Kurang lebihnya tidak ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, next. Baik, itu adalah contoh penerapan pembuatan keyakinan kelas melalui membuat kesepakatan kelas. Nah, biar tidak sepadan, jadi Bapak Ibu kelihatannya sepadan. Kita ice breaking dulu. Es krim aja. Iya. Coba ikuti kata saya. Ayam-ayam, iti-iti, ayam-ayam. Ada berapakah ayam? Ayam-ayam, iti-iti, ayam-ayam. Iya. Ayam-ayam, iti-iti, ayam-ayam. Ada berapakah ayam? 6, 8. Kata kuncinya, ikuti kata saya. Ayam-ayam, iti-iti, ayam-ayam. Ada berapakah ayamnya? 7. Iki sudah dikata durung sih. Nyerah. Jadi kata kuncinya kan ikuti kata saya. Jadi ayam-ayam, iti-iti, ayam-ayam. Ada berapakah ayam? Ayam-ayam, iti-iti, ayam-ayam. Iya. Gimana Bu Linda? Ayam-ayam, iti-iti, ayam-ayam. Betul. Tepuk tangan buat Bu Linda. Kata kuncinya kan ayam-ayam, iti-iti, ayam-ayam. Oh ya. Kata saya kan gitu. Iya Pak, iya. Oh lari. Saya lupa Pak. Ini buat kenang-kenangan Bu Linda. Boleh sarung. Jadi itu naik ya. Lagi. Oke, nanti ada nanti ya. Jadi sebelumnya Bu Aziza, sebelum ini kan, ya. Jadi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi di dalam kebutuhan dasar manusia, di sini ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi anak tersebut itu mampu di bidang apa? Melukis atau bernyanyi atau berhitung atau yang lain. Kemudian kebebasan dan yang terakhir adalah kesenangan. Next. Gallagher menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kemudian yang kelima adalah 5 posisi kontrol. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pasti sudah melalui semuanya ini. Posisi kontrol Bapak Ibu guru yang ada di sini adalah pernah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Next. Sebagai penghukum, nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid dalam yang lebih dalam lagi. Hasilnya kemungkinan murid marah, jadi pendendam atau agresif. Next. Kemudian posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya. Next. Kemudian posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid,
namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik. Jadi berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dengan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Next. Kemudian posisi sebagai pemantau. Memantau di sini berarti mengawasi, Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Jadi murid kita sebagai pemantau mengawasi murid. Next. Kemudian sebagai manajer. Di dalam posisi sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Next. Nah, jadi ini adalah contoh video dari Kemendikbudristek, contoh dalam penerapan 5 posisi kontrol. Selamat menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya?
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Ini Kok posisi sebagai terlambat teman. sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren.
Naren? Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang... Nah, jadi setelah Bapak Ibu guru menyaksikan video penerapan 5 posisi kontrol, ada yang sebagai penghukum, ada yang sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, manajer, pemantau, dan seterusnya. Nah, dari video yang Bapak Ibu guru saksikan bersama, kira-kira posisi kontrol manakah yang sering kita lakukan? Nah, pertanyaannya sudah itu. Yang kedua, posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu paling baik diterapkan? Next. Kemudian, yang ketiga, apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika kita melihat murid kita melakukan pelanggaran? Nah, di sini saya akan membagikan selembaran kertas untuk Bapak Ibu jawab, nanti akan ditempelkan di depan. Mungkin bisa dibantu Bu Tati. Saya mintanya meja Bu. Saya tidak berwarna. Nah, dari yang sudah dibagikan bisa Bapak Ibu jawab. Iya, mau nggak ditulis? Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, pref Bu Ziza, pref ke belakang, ke depan. Kembali. Nah ini posisi kontrol manakah yang sering kita lakukan? Nah, yang sering Bapak Ibu lakukan itu sebagai apa? Sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah kepada murid? Apa sebagai teman? Apakah sebagai manajer? Yang kedua. Jadi yang ketiga, jika murid kita itu melakukan pelanggaran, apa yang Bapak Ibu lakukan? Tuh. Iya, yang sering Bapak Ibu lakukan.
Kalau sudah tidak boleh ditempelkan di depan. Iya ya. Iya, boleh ditempelkan di depan Bu Eni. Murid program lakukan keyakinan. Iya. Siap. Iya. Ya sudah enggak, tidak apa-apa Bu, saya ditempelkan di sana. Bu Yati, boleh ditempelkan di depan Bu Nini? Iya. Luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, di sini ada Pak Sirin ya. Pak Sirin, pertanyaan nomor 1 itu posisi kontrol manakah yang sering Bapak Sirin lakukan kira-kira? Bapak Ibu guru ini sudah profesional. Oke? Ora sing enom, ora sing tuwek. Kok nyuting saya? Ya, ora sing enom, ora sing tuwek. Kalau kita sudah jadi guru, saya yakin semua kontrol itu kita miliki. Tapi karena kita itu berurusan dengan anak itu wong pisan. Saya yakin kontrol yang paling cocok itu adalah sebagai teman. Oke? Setuju? Sebagai teman. Kalau sebagai teman banyak situ faktor positifnya. Karena apa? Kita tidak akan menghukum anak ketika anak itu melakukan suatu kesalahan. Kita gali dulu permasalahannya apa gitu. Tak mau segini gitu ya. Menurut saya. Itu luar biasa, jawaban dari Bapak Sirin adalah sebagai posisinya sebagai teman. Mungkin ada yang lain dari Pak Hendrik, barangkali bisa memberikan alasan pada pertanyaan nomor 1, posisi kontrol manakah yang sering dilakukan? Iya. Boleh diberikan penjelasan? Kalau menurut saya itu sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Sirin tadi, yaitu sebagai teman itu menurut saya yang paling cocok, dan sekaligus juga yang nomor 2 itu sebagai pemantau, sehingga kalau kita sebagai teman otomatis kita akan lebih akrab dengan anak-anak kita dan mengontrol sejauh mana permasalahan-permasalahan yang yang telah dilakukan oleh anak itu, sehingga kita nanti kedepannya bisa lebih menggali dan mencoba untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Itu menurut saya. Luar biasa Bapak Hendrik, ya posisi. Kemudian yang kedua, posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu paling baik diterapkan oleh Bapak Ibu di sekolahnya? Barangkali ada yang bisa memberikan. Yang Bu Mustiani, monggo. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya yang paling sering, yang paling baik, ya, saya kira itu yang sering saya lakukan itu adalah yang posisi kontrol sebagai teman dan posisi kontrol yang merasa bersalah. Tapi saya yang kalau di sini yang paling dari kelima itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Kenapa? Karena anak-anak kita, terutama anak siswa kita kan masih siswa yang SD ya. Jadi kalau anak-anak itu dijadikan sebagai teman kita, jadi kalau merasa bersalah, melakukan kesalahan, kalau posisi sebagai teman kita, anak-anak itu akan enjoy, akan selalu diposisikan sebagai anak yang tidak merasa dimarahi atau diapakan gitu kalau merasa bersalah. Jadi
anak-anak itu akan lebih enjoy dengan kita, berteman dengan kita. Kita juga berdiskusi kalau ada masalah apa anak-anak nggak sungkan sama kita. Jadi posisi anak-anak juga aman dan kita juga merasa senang. Luar biasa. Mungkin ada yang memiliki pemahaman yang berbeda, apa mungkin barangkali? Kalau menurut saya posisi kontrol mana yang menurut Bapak Ibu paling baik diterapkan oleh guru? Nah, sebenarnya jawaban saya sama seperti Bapak Sirin, sama seperti Bu Mus, sama seperti Pak Hendri juga. Tapi di sini selain kita sebagai teman, kita juga sebagai pemantau, kita juga bisa sebagai manajer. Kenapa kita harus tambah sebagai manajer? Itu yang akan membuat siswa atau anak didik kita merasa bertanggung jawab. Selain dia menyadari kesalahan-kesalahannya, kita juga bisa membuat mereka bertanggung jawab atas kesalahannya agar di kemudian hari tidak lagi diulangi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kemudian next pertanyaan yang ketiga ini yang terakhir. Apa yang akan kita lakukan jika kita melihat murid kita melakukan pelanggaran? Tadi sudah Pak Guru, Bu Gurunya cuma satu. Saya ingin dari perwakilan dari Bu Gurunya mungkin bisa diberikan penjelasan. Bu Eni, mic-nya di depan. Mengerti, Jote, Inilah. Terima kasih atas kesempatannya. Apa yang akan kita lakukan jika kita melihat murid kita melakukan pelanggaran? Yang pertama, Bapak, saya akan menggali background masalah yang sedang dialami murid saya itu apa dulu. Jadi saya akan cari tahu alasan kenapa masalah itu muncul dan selanjutnya mungkin akan mencari solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi oleh murid saya. Terima kasih. Luar biasa, calon kepala sekolah semuanya. Tepuk tangan buat Bu Eni sekali lagi. Next. Nah, jadi jawabannya adalah sebaiknya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi. Sebaiknya yang kita lakukan adalah jika kita melihat murid kita melakukan pelanggaran adalah menerapkan segitiga restitusi. Next. Jadi di dalam yang terakhir adalah segitiga restitusi, di mana di dalam segitiga restitusi di sini adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi dari keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi di video tadi, di situ ditanyakan. Dalam segitiga restitusi yang menstabilkan identitas, kita bisa memberikan umpan balik kepada siswa yang melakukan pelanggaran tersebut. Nah, contoh, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu distabilkan identitasnya murid tersebut. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Maksudnya di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kita bisa membuat pertanyaan seperti itu kepada murid yang melakukan pelanggaran. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, tadi di awal tadi ada video yang membuat keyakinan kelas melalui kesepakatan ke kelas. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi di situ kita tanyai. Yang terakhir di situ. Next. Jadi di dalam segitiga restitusi adalah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya
untuk mewujudkan hal ini membutuhkan proses yang tidak mudah, tidak bisa dilakukan dengan waktu singkat. Selain itu, proses ini juga membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan warga sekolah. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang kedapatan mencontek temannya itu. Nah, itu paling orang itu tangan nih. Jadi orang itu caranya. Kalian boleh istirahat. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas murid. Fokuskan double. Dalam validasi tindakan yang salah. Tapi sebelumnya dari Pak Yudit, kenapa saya tadi contek?
ini adalah tanggapan setelah kita lakukan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isabel Samudra dari Universiti. Saya siswa SDN Wonorejo, Kecamatan Sampai, Kabupaten Lamongan. Saya merasa senang dan senang karena saya tidak dihukum oleh Pak Arfan atas kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Saya cuma diberi dan diatur untuk berbaiki kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih Pak Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Jadi di sini Bapak Ibu, kita ketika menghadapi 5 posisi kontrol seperti yang dijelaskan di video-video tadi yang Bapak Ibu saksikan adalah kita sebaiknya kita bisa sebagai manajer, bisa sebagai manajer ya. Dan kemudian kalau ada murid kita yang melakukan kesalahan, kita lakukan segitiga restitusi. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sepertinya tidak. Sudah jelas. Barangkali boleh bisa perwakilan dari Bapak Ibu yang memberikan refleksi dari acara pada siang hari ini. Boleh Bu Uci? Iya, monggo tepuk tangan dulu buat Bu Uci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari SD 1 Wonorejo. Terima kasih Bapak Arfan atas penjabarannya dalam seminar budaya positif di sekolah. Terima kasih karena selama ini saya merasa dengan memberikan hukuman kepada anak murid akan memberikan mendisiplinkan anak, dan dengan memberikan penghargaan kepada anak didik bisa memberikan semangat kepada mereka. Ternyata yang saya lakukan selama ini kurang tepat. Dari seminar yang telah Bapak berikan, saya bisa tahu bagaimana cara menerapkan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah, yaitu dengan membuat kesepakatan kelas. Dengan kesepakatan tersebut, maka anak-anak bisa lebih bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka yang sudah mereka ambil atau sudah mereka luapkan dalam kesepakatan tersebut. Kemudian dengan materi budaya positif yang telah disampaikan Bapak, terutama yang paling mengena bagi saya adalah penerapan segitiga restitusi. Menurut saya segitiga restitusi sangat bagus kita gunakan dalam menangani permasalahan murid. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, calon kepala sekolah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sampai sini yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya hanya sebagai manusia biasa, tak luput salah dan dosa. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir, Ibu Susi membeli roti. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Saya juga ada jalan-jalan ke Kota Babat sampai ke Tuban buat beli 2 rambutan. Tetap semangat buat Pak Arfan untuk meraih masa depan. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu penutup. Sebelum acara ini ditutup dengan doa, saya di sini sebagai pembawa acara. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada beliau saya persilahkan.
Bapak Sirila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua patah kata. Saya warga Kusnam sangat bangga menjadi guru di Kusnam. Banyak teman-teman kita yang sudah menjadi identitas gugus termasuk calon guru penggerak. Mengganti calon kita. Kita semuanya patut bangga karena di gugus 6 muncul tokoh-tokoh pendidikan yang mungkin bisa memberikan suasana yang lebih baru. Di mana dia berbicara mungkin selalu mendapat ilmu yang baru. Kemudian kita sampaikan kepada semuanya. Itu bagusnya. Terima kasih Pak. Allah hati ini bisa paham Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmatal wasfarahmatan bijatil jalal wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam wa sifatihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Allahumma rzuqna rizqan halalan wa shay'an Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Ya Ghani ya Mughni ya Fattah ya Razzaq ya Wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.